Apa gunanya lembaga yang mengaku rumah rakyat jika pintunya terkunci rapat untuk rakyat? Apa gunanya menyebut diri wakil rakyat jika saat rakyat datang dengan suara lantang, mereka justru lari dan bersembunyi di balik alasan teknis? Kontrasnya begitu nyata. Wakil Presiden Gibran berani hadir di tengah kerumunan demonstran. Ia mendengar langsung keresahan rakyat meskipun penuh risiko dan tanpa jaminan aman. DPR justru menghindar, bersembunyi di balik pagar gedung tinggi dengan alasan prosedural yang tidak masuk akal. Inilah yang membuat rakyat marah. Inilah yang melahirkan seruan keras. Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab rakyat tidak lagi melihat lembaga itu sebagai cermin demokrasi, melainkan sebagai simbol pengkhianatan terhadap demokrasi. Saudara-saudara, keberanian Gibran mendengarkan suara rakyat di tengah kerumunan demo telah menjadi pukulan telak bagi DPR. Ia menunjukkan bahwa pemimpin muda mampu melakukan hal yang tidak sanggup dilakukan ratusan wakil rakyat. Dan itulah yang membuat rakyat semakin yakin. DPR bukan lagi solusi, DPR adalah masalah. Maka wajarlah bila di jalan-jalan, di kampus-kampus, di warung kopi, hingga di rumah-rumah rakyat kecil, muncul satu kalimat yang sama. Bubarkan DPR! Bukan karena rakyat benci demokrasi, tetapi justru karena rakyat ingin menyelamatkan demokrasi dari tangan para wakil yang sudah lupa siapa yang mereka wakili. Saudara-saudara, di titik inilah rakyat harus bersatu suara. Cukup sudah! Terlalu lama DPR bermain-main dengan kesabaran bangsa ini. Terlalu lama mereka menutup telinga terhadap jeritan rakyat. Terlalu lama mereka mengkhianati mandat yang diberikan. Dan kini ketika rakyat berdiri di depan pintu mereka malah mengunci rapat, seolah rakyat adalah musuh, seolah suara rakyat hanya gangguan. Apakah kita masih bisa menyebut mereka wakil rakyat? Tidak, mereka bukan lagi wakil rakyat. Mereka hanya wakil kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka hanyalah aktor-aktor politik yang sibuk melindungi kenyamanan pribadi, tetapi alergi pada penderitaan rakyat. Bandingkan dengan keberanian Wakil Presiden Gibran yang berani menembus kerumunan demonstran. Ia tidak bertanya siapa ketua aksi, tidak meminta proposal rapi, tidak menunggu rakyat menyusun agenda resmi. Ia hadir, ia mendengarkan, ia berdiri di tengah rakyat, karena ia tahu disitulah letak kehormatan seorang pemimpin. Keberanian itu adalah antitesis DPR. Satu langkah Gibran di tengah kerumunan rakyat telah menguliti 1000 alasan DPR di balik gedung megahnya. Dan rakyat melihat jelas siapa yang sungguh-sungguh peduli, siapa yang sekadar pura-pura peduli. Maka jangan heran bila teriakan bubarkan DPR semakin bergema. Itu bukan lagi sekadar slogan, itu adalah pekik perlawanan moral rakyat yang sudah muak. Muak dengan kepura-puraan, muak dengan kemunafikan, muak dengan pengkhianatan. Saudara-saudara, demokrasi bukanlah milik DPR, demokrasi adalah milik rakyat. Jika wakil rakyat menutup telinga, maka rakyat akan membuka suara. Jika DPR mengunci pintu, maka rakyat akan mendobrak gerbangnya. Dan jika DPR terus berkhianat, maka rakyat tidak akan segan untuk menghapus mereka dari panggung sejarah. Hari ini, wajah demokrasi Indonesia tidak lagi terpampang di Senayan. Wajah itu ada di Bengkulu, di tengah kerumunan mahasiswa, ketika seorang wakil presiden muda berdiri mendengar rakyatnya. Itu adalah wajah harapan, wajah keberanian, wajah kepemimpinan yang sejati. Maka catatlah, rakyat sudah muak dengan DPR, tetapi rakyat masih menaruh harapan pada pemimpin yang berani turun ke jalan, mendengar suara mereka, dan berdiri di tengah badai. Itulah pemimpin sejati. Dan hanya kepada pemimpin seperti itulah rakyat rela menitipkan masa depan bangsanya.